Kodam Wirabulana pada saat itu. Saya di Brigif 22 di Gorontalo. Situasinya berbeda dengan Jakarta, lebih tenang. Ya. Kemudian saya geser lagi ke Jakarta di Brigif 1, sama-sama Brigif, tapi Brigifnya Brigif Pengaman Ibu Kota. Kemudian atas rahmat Tuhan saya menyelesaikan setelah sekolah staf komando, kemudian bergeser pamen di Aceh. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah saya sudah jalan. Plus saya setelah di Aceh ke Bandung di komandan sekolah lanjutan perwira yang kapten. Kalau tidak sekolah tidak bisa mayor, ya harus sekolah di situ. Dan saya kepala sekolah. Alhamdulillah saya di sana ya setahun, kemudian ada amanah dari NPT pada saat itu, karena sebelumnya saya dadion di Aceh. Pada saat itu Batalion 114 Satria Pusara kedapatan penghargaan harus melaksanakan tugas operasi misi perdamaian ke Libanon, UNIFIL kalau Libanon, kalau yang di Sudan namanya MONUSCO. 8 bulan karena memang pada saat itu situasi perang, ceasefire, ya, kita lihat saat ini juga masih kondisi perang, ceasefire, tapi yang ceasefire yang tidak ada kesepakatan, sama kondisinya karena pada saat itu PBB kurang dalam hal anggaran, dan jadi dipotong operasionalnya, termasuk saya berdampak akhirnya. Jadi itu singkat dari saya. Kalau saya nggak dipulangkan di PBB, kita akan ketemu pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini sudah saya sampaikan di awal, kita sifatnya melanjutkan silaturahmi dari senior saya sebelumnya, di mana yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media. Yang pertama atas kehadirannya yang di sini selaku tamu, tapi saya tidak mengakui selaku tamu, tetapi selaku mitra strategis kami Kodim 804 dalam menjalankan tugas-tugas kita. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih karena selama Kodim ini ada, saya dengar dari Pak Sekjen beberapa perwira, rekan-rekan media berkolaborasi dan bersinergi dengan rekan-rekan media untuk memberikan pemberitaan yang objektif, dan ya alhamdulillah kita rata-rata positif. Selanjutnya di sini saya juga menyampaikan kembali bahwa saya dan beberapa rekan prajurit adalah Tentara Nasional Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia ini adalah, kalau saya adalah rumah, di mana tempat saya bernaung dari awal saya dinas dan hidup dari sana, sama juga rekan-rekan prajurit TNI semua adalah rumah. Namun yang kadang-kadang tidak disadari bahwa TNI ini adalah benteng negara. Kalau dalam amanah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang masih belum ada revisi, bahwa tugasnya adalah menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga tumpah darah bangsa Indonesia. Yang tentu saja kalau sama-sama harus kita sadari sama-sama, saya tekankan bahwa tidak ada institusi yang mempunyai tugas seperti itu. Jadi tugas berarti TNI yang memang kadang-kadang kita bergerak sesuai dengan jalur, namun arahan-arahan pimpinan tentu saja kita sudah berusaha dengan baik. Ada kekurangan di lapangan, dan saya menyampaikan permohonan maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan di lapangan, dan mungkin kita bisa bersinergi sama-sama di lapangan. Tugas TNI ya cukup kompleks, dimana kalau seharusnya, tapi sudah juga diatur di sana bahwa
Yang pertama terkait dengan operasi militer perang, di mana operasi militer perang ini kita menghadapi ancaman militer baik dari luar maupun dari dalam negeri. Itu yang memang tugas utamanya. Kemudian ada tugas operasi militer selain perang yang perlu juga saya ingatkan kembali bahwa kita dibebankan juga operasi militer selain perang, kemudian kita melaksanakan pengamanan strategis perbatasan, kemudian menangkal aksi terorisme, kemudian kita juga melaksanakan membantu pemerintah, kita membantu pemerintah daerah, kita membantu polisi untuk tugas Kamtibmas, kemudian juga operasi khusus misi-misi perdamaian, pengamanan presiden dan wakil presiden. Kalau di satu persatu ada 14 tugas yang di sana sudah dijelaskan dalam undang-undang. Terkait dengan itu, tugas keamanan dan ketertiban merupakan elemen mikro sebenarnya, elemen mikro. Jadi kita juga terlibat di sana membantu polisi. Kemudian secara makronya berarti pertahanan secara umum. Itu yang harus atau perlu disampaikan juga bahwa tugas pertahanan adalah tidak berlangsungnya ataupun tidak suatu negara, dan itu adalah tugas TNI. Selanjutnya dengan operasi militer selain perang itu, ya kita dibebankan kalau di dalam pembagian tugas-tugasnya ada tugas tempur, ada tugas teritorial. Di sini Kodim selaku satuan kewilayahan mempunyai cukup banyak beban. Saya merasa perbedaannya sangat mencolok sekali pada saat saya masih Danyor, pada saat masih saya tugas